25 istilah gizi perlu diketahui oleh mahasiswa gizi. 1. Asuhan gizi. Asuhan gizi adalah proses pelayanan gizi yang bertujuan untuk memecahkan masalah gizi, meliputi kegiatan pengkajian, diagnosa gizi, intervensi gizi melalui pemenuhan kebutuhan zat gizi klien, individu, kelompok, dan masyarakat secara optimal. Baik berupa pemberian makanan maupun konseling gizi, penyuluhan edukasi gizi, serta monitoring dan evaluasi. 2. Clinical Nutrition. Clinical Nutrition adalah asuhan gizi dan dietetik pasien pada penyakit tertentu, sebagai bagian dari pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Diagnosis gizi. Diagnosis gizi adalah identifikasi dan pemberian label masalah gizi, baik pada individu maupun masyarakat berdasarkan faktor yang mempengaruhi, dan diidentifikasi berdasarkan tanda-tanda, gejala adanya masalah gizi baik dilihat dari asupan makanan, biokimia terkait gizi, fisik klinis, dan lingkungan perilaku yang dapat diatasi oleh profesi gizi. 4. Diet. Diet adalah pengaturan pola dan konsumsi makanan minuman yang dilarang, dibatasi jumlahnya, dimodifikasi atau diperbolehkan dengan jumlah tertentu dengan tujuan terapi penyakit yang diderita, kesehatan, atau penurunan berat badan. 5. Dietetik. Dietetik adalah integrasi, aplikasi dan komunikasi dari prinsip-prinsip keilmuan makanan, gizi, sosial, bisnis dan keilmuan dasar untuk mencapai dan mempertahankan status gizi yang optimal secara individual, melalui pengembangan, penyediaan dan pengelolaan pelayanan gizi dan makanan di berbagai area atau lingkungan atau latar belakang praktik layanan. 6. Dietitian. Dietitian adalah sarjana gizi yang telah mengikuti pendidikan profesi dan ujian profesi serta dinyatakan lulus kemudian diberi hak untuk mengurus izin memberikan pelayanan dan menyelenggarakan praktik gizi. 7. Edema. Edema adalah penimbunan cairan yang berlebihan di dalam jaringan tubuh karena berbagai sebab. 8. Gizi masyarakat. Gizi masyarakat adalah bagian dari ilmu gizi dan makanan, untuk membantu individu dan kelompok masyarakat, dalam mengembangkan makanan sehat, untuk peningkatan status gizi, dan kesehatan serta pencegahan penyakit. 9. Humaniora. Humaniora adalah semua ilmu yang mempelajari tentang cara membuat atau mengangkat manusia menjadi lebih manusiawi dan berbudaya. 10. Ilmu gizi. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari cara memberikan makanan kepada tubuh setepat-tepatnya, sehingga tubuh dalam keadaan yang optimal. 11. Intervensi gizi. Intervensi gizi adalah tindakan yang di dalamnya mencakup perencanaan dan implementasi untuk mengatasi masalah gizi yang sudah diidentifikasi. 12. Kajian gizi. Kajian gizi adalah proses pengumpulan analisis dan interpretasi data, untuk menetapkan status resiko masalah gizi pada individu maupun masyarakat. 13. Konseling gizi. Konseling gizi adalah proses yang didukung karakteristik hubungan kolaboratif konselor dan klien untuk memastikan makanan, gizi, dan aktivitas fisik sebagai prioritas, tujuan dan rencana yang bersifat individu dan mendorong tanggung jawab pasien untuk menolong dirinya sendiri dalam kondisi penyakitnya serta promosi kesehatan. 14. Nutrigenomika. Nutrigenomika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara gen manusia, gizi, dan kesehatan. 15. Nutripreneurship. Nutripreneurship adalah kemampuan berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar pengelolaan sumber daya tenaga, teknologi, perkembangan lingkungan untuk menggerakkan siasat kiat dan proses untuk menciptakan dan memanfaatkan peluang baru di bidang gizi. 16. Nutrisionis. Nutrisionis adalah seorang yang mempunyai pendidikan gizi, minimal dengan ijazah sarjana gizi atau sarjana terapan gizi. 17. Penyelenggaraan makanan atau food service. Penyelenggaraan makanan atau food service adalah penerapan ilmu gizi dan makanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi berdasarkan kelompok umur,
kondisi sosial ekonomi, dan budaya klien, dengan kegiatan meliputi perencanaan standar kebutuhan gizi, perencanaan menu, pengadaan bahan makanan, persiapan dan pengolahan bahan makanan, distribusi makanan serta pengawasan mutu sesuai dengan sumber daya yang tersedia. 18. PGRS. PGRS adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 yang mengatur penyelenggaraan pelayanan gizi di rumah sakit. 19. Preventif. Preventif adalah kegiatan yang mengutamakan pada pencegahan terjadinya masalah gizi dan kesehatan. Contoh mengkonsumsi sayur dan atau buah 5 porsi dalam sehari, penimbangan bulanan di posyandu. 20. Promotif. Promotif adalah kegiatan yang mengutamakan pada promosi kesehatan, contohnya penyuluhan gizi. 21. Pusat kebugaran. Pusat kebugaran adalah juga dikenal sebagai klub kebugaran, klub fitness, klub kesehatan, atau kadang disebut gym, adalah tempat yang menyimpan alat latihan fisik untuk keperluan latihan fisik demi kebugaran. 22. Rehabilitatif. Rehabilitatif adalah kegiatan pemulihan pasca perawatan klien agar berfungsi normal. 23. Screening gizi. Screening gizi adalah proses penapisan melalui pengukuran dan pemeriksaan seluruh individu untuk menentukan status resiko masalah gizi dan tindak lanjut intervensi gizi. 24. Standar kompetensi nutrisionis. Standar kompetensi nutrisionis adalah acuan kemampuan yang menjamin nutrisionis dapat menyelenggarakan praktik pelayanan gizi. 25. Tenaga gizi. Tenaga gizi menurut Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 terdiri dari nutrisionis dan dietitian. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk menambah hasanah pengetahuan kita di bidang gizi. Jangan lupa like and subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan menarik dari Info Anak Gizi.